Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan. Lambaikan tangan amin. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Terima kasih pagi ini. Dalam hadiratnya ada damai dan berkati umatmu. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat ku temukan kasih-Nya. Katakan dari awal. Dekat Bapa semakin indah, indah terasa. Aku dilayakan ini. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat katakan amin. Semakin dekat dengan Bapa, dalam hadiratnya bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat
Layak dipuji, muliakan
sorakan haleluya, haleluya. Mari banyak doa dalam bahasa roh. Urapi umatmu pagi hari ini Tuhan. Umatmu yang ambil bagian dalam doa di pagi hari yang luar biasa. Berkati jemaatmu ya Tuhan. Berkati umatmu pagi hari ini. Hati kami rindu Tuhan. Kami rindu lawatanmu. Kami rindu hadiratmu. Hati kami rindu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu pagi ini. Haleluya. Mari banyak berbahasa roh. Banyak berbahasa roh.
Sejak ku terima Yesus,
berlimpahlah sukacita di hati sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hati. Lambaikan tangan, amin. Sejak ku terima Yesus, amin, amin. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hati. Sejak ku terima Yesus, amin, amin. Sejak ku terima Yesus, amin, amin. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hati. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku berlimpahlah sukacita di hati. Sejak ku terima Yesus. Gereja Tuhan, umat Tuhan, berlimpah sukacita waktu engkau dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, berlimpah sukacita waktu Anda dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan gereja Tuhan, kalau hati kita berlimpah dengan sukacita, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan. Dan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Dan saya percaya waktu Anda dan saya pagi hari ini menerima berlimpah-limpah sukacita, maka saya percaya yang sakit disembuhkan. Gereja Tuhan, jika ada Bapak Ibu yang sakit, mari letakkan tangan di bagian yang sakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang-orang sakit akan sembuh, akan sehat, akan pulih di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan, mari letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terikat dilepaskan. Dan saudara gereja Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai saudara. Gereja Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan dalam diri saudara. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berkekurangan, engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah. Roti dalam tempayanmu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah berkurang sesuai dengan janji Tuhan. Mari gereja Tuhan, bagikan link ibadah ini kepada banyak orang, kepada banyak jiwa-jiwa, dan siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan hati Bapak Ibu untuk mendengarkan suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, kepada perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Siapkan Alkitab Bapak Ibu dan bagikan link ibadah ini kepada banyak orang, kepada banyak jiwa-jiwa. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu.
khususnya umat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah doa di pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang malam hari Engkau memberkati hidup kami hingga pagi ini. Tuhan, tak lupa kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Indonesia diselamatkan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dijaga oleh Tuhan. Berkati bangsa yang besar ini. Berkati lautnya, tanahnya, berkati udaranya. Berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya. Seluruh TNI Polri, semua menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah. Diberkati Tuhan. Khususnya pemilu yang akan datang. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan presiden yang terbaik untuk bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Umat-Mu yang setia bergabung dari Malaysia dan Singapura dan bangsa-bangsa tanpa terkecuali, Tuhan yang memberkati. Roh Kudus bekerjalah, insafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sementara Injil diberitakan, maka Tuhan sendiri yang meneguhkan Injil ini dengan banyak mujizat, dengan banyak keajaiban. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin, amin, amin. Ya, shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, haleluya, hari ini saya bersama dengan ada 34 anak-anak Tuhan. Saudara gereja Tuhan sedang dalam perjalanan wisata rohani ke Israel. Dukung dalam doa, semua berjalan secara luar biasa. Satu hal yang kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menjaga dan memberkati kita. Ada tangan Tuhan yang menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Gereja Tuhan pagi hari yang luar biasa ini, tema khotbah pagi ini adalah lahir untuk berkuasa. Lahir untuk berkuasa. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 16. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 16. Tuhan mau anak-anak Tuhan, engkau dan saya punya otoritas. Engkau dan saya punya kuasa. Engkau dan saya lebih daripada yang lain. Kejadian pasal 26. Haleluya, ayat yang ke-16. Kejadian 26 ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak. Lalu kata Raja Abimelek kepada Ishak. Pergilah dari tengah-tengah kami. Pergilah dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Sebab engkau jauh lebih berkuasa daripada kami. Ulangi lagi Kejadian 26 ayat 16. Kejadian 26 ayat yang ke-16. Lalu Amin. kata Abimelek kepada Ishak. Lalu kata Raja Abimelek kepada Ishak. Pergilah dari tengah-tengah kami. Pergilah dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Sebab engkau menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Gereja Tuhan. Bagaimana Ishak seorang diri, kata Alkitab, lebih berkuasa daripada satu bangsa. Bagaimana Ishak seorang diri, saudaraku, lebih berkuasa daripada satu wilayah, satu daerah yang luar biasa. Dan yang mengatakan ini bukan orang kecil, yang mengatakan adalah rajanya langsung. Bahkan dalam Kejadian 26 ayat 26 sampai 29. Kejadian 26 ayat yang ke-26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya. Datanglah Raja Abimelek mendapatkan Ishak. Bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya. Bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya. Dan Pikol kepala pasukannya. Dan ada Jenderal Pikol, panglima tentaranya. Saudaraku, kata Ishak kepada mereka. Tetapi Ishak berkata kepada raja ini, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Bukankah kamu benci karena aku diberkati? Dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu. Bukankah kamu menyuruh aku keluar karena aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah, karena aku lebih berkuasa daripada kamu? Perhatikan ayat selanjutnya. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri. Jawab Raja Abimelek kepada Ishak, kami telah melihat sendiri. Bahwa Tuhan menyertai engkau. Bahwa Tuhan itu menyertai engkau. Sebab itu kami berkata. Sebab itu kami berkata. Baiklah kita mengadakan sumpah setia. Gereja Tuhan. Bagaimana raja, seorang raja, dan panglima tentaranya Jenderal Pikol berkata, kami telah melihat bahwa engkau disertai oleh Tuhan. Saudara gereja Tuhan. Tuhan merindukan engkau dan saya anak-anak Tuhan. Bukan di bawah, tapi engkau menjadi kepala. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan mau sebagai anak Tuhan, engkau dan saya gereja Tuhan. Bukan menjadi budak, tetapi engkau dan saya menjadi orang-orang yang terhormat. Menjadi orang-orang diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka perhatikan ayat 29, Kejadian 26 ayat 29. Gereja Tuhan Kejadian pasal 26, haleluya, ayat yang ke-29. Kejadian 26 ayat yang ke-29. Amin. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Amin. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Amin. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Amin. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Amin. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Bukankah engkau sekarang? Dulu kami. Tapi bukankah engkau sekarang gereja Tuhan? Bagaimana Raja Abimelek, bagaimana Jenderal Pikol berkata, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?
Saudara gereja Tuhan umat yang berkenan, maka Ulangan 28 ayat 1 2, segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi milikmu dan menjadi kepunyaanmu. Amin. Biarlah kiranya gereja Tuhan, orang-orang di luar sana mengakui bahwa engkau dan saya adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari angkat tangan saudara pagi hari yang luar biasa ini. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan bagi Bapak Ibu yang mengikuti doa fajar ini. Biarlah orang di luar sana melihat penyertaan Tuhan itu nyata atasmu. Biarlah orang-orang di luar sana, saudaraku, berkata, bukankah sekarang engkau yang diberkati oleh Tuhan? Perhatikan dalam Kejadian 26 ayat 30. Bagaimana Ishak menjamu raja. Ishak menjamu raja-raja. Ishak menjamu jenderal. Dalam Kejadian 26 ayat 30. Kejadian 26 ayat yang ke-30. Amin. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Amin. Dan memanggil nama Tuhan. Amin. Ia memasang kemahnya di situ. Amin. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya. Kejadian 26, perhatikan ayat 30. Haleluya. Kejadian 26 ayat yang ke-30. Amin. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi raja-raja ini. Lalu mereka makan dan minum. Lalu mereka makan dan minum. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Bagaimana Raja Abimelek menyegani, menghormati. Tuhan mau saudaraku yang mendengarkan khotbah ini. Maka bulan November ini adalah bulan kemakmuran yang supernatural. Haleluya. Bulan November ini adalah bulan kelimpahan yang supernatural. Tuhan tidak memberkatimu, saudaraku, pas-pasan. Tuhan memberkati engkau lebih daripada cukup. Beberapa hari yang lalu saya khotbahkan bahwa Tuhan memberkatimu melampaui apa yang kamu doakan. Melampaui apa yang kamu pikirkan. Bahkan melampaui apa yang kamu harapkan. Gereja Tuhan, bagaimana saudaraku Ishak menjamu raja-raja. Bagaimana saudaraku jenderal yang datang. Jenderal Pikol, saudaraku yang datang. Saudaraku haleluya. Dan dijamu oleh Ishak. 3 poin penting yang kita belajar hari ini. Apa rahasia Ishak? Saudaraku lebih berkuasa daripada yang lain. Yang pertama, karena Ishak itu saudaraku, sebelum dilahirkan, dia sudah diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Ishak sebelum dilahirkan, dia sudah dipilih dan sudah diberkati oleh Tuhan. Kejadian 17 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Gereja Tuhan. Itulah rahasia mengapa Ishak diberkati. Kenapa? Karena di dalam kandungan saja, bahkan sebelum dilahirkan, saudaraku, Tuhan sudah haleluya, sudah memberkati Ishak. Kejadian 17 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kejadian 17 ayat yang ke-18, dan Abraham berkata kepada Allah. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Biarlah Ismail. Sekiranya Ismail dibiarkan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Tidak. Abraham tidak, bukan Ismail. Melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Melainkan istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, namanya Ishak. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Dan aku akan mengadakan perjanjianku bukan dengan Ismail, tetapi aku mengadakan perjanjianku dengan Ishak. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Gereja Tuhan, bagaimana Ishak belum lahir saja sudah diberkati Tuhan. Bahkan belum lahir saja saudaraku, Tuhan sudah mengenal namanya. Bahkan sudah memberikan nama atasnya. Namanya adalah Ishak. Bahkan dalam Kejadian pasal 17 ayat 21. Tuhan katakan, perjanjianku bukan dengan Ismail, tapi perjanjianku dengan Ishak. Kejadian 17 ayat 21. Kejadian 17 ayat yang ke-21. Amin. Tetapi perjanjianku yang kuadakan dengan Ishak. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Amin. Pada waktu seperti ini juga. Amin. Gereja Tuhan, bagaimana Tuhan mengikat perjanjian. Bagaimana Ishak dipersiapkan oleh Tuhan menjadi orang besar, menjadi orang yang luar biasa. Maka dalam Roma pasal 9 ayat 11, saudaraku, dalam Roma pasal 9 ayat 11, bahwa sejak orang di dalam kandungan, Tuhan sudah menetapkan bahwa orang ini adalah orang-orang luar biasa. Ada orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang luar biasa. Dalam Roma pasal 9 ayat 11. Roma 9 ayat yang ke-11. Amin. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan. Sebab anak-anak belum dilahirkan. Dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Dan belum melakukan apa yang baik dan yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Tetap supaya rencana tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan. Bukan berdasarkan perbuatan. Tetapi berdasarkan panggilannya. Gereja Tuhan. Tetapi berdasarkan panggilannya. Bukan perbuatan. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan.
Kalau bicara kerja keras, masih banyak orang saudaraku yang mungkin lebih kuat, lebih semangat bekerja daripada Ishak. Tetapi mengapa Ishak lebih berkuasa? Karena Ishak itu adalah anak pilihan Tuhan. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan sejak di dalam kandungan, Tuhan sudah memberkati dia. Bandingkan sebentar dalam Kejadian 26 ayat 23. Ada orang-orang Bapak Ibu, bahkan di dalam kandungan, Tuhan sudah memberkati secara luar biasa. Kejadian 26 ayat 23. Kejadian 26 ayat yang ke-23, dari situ dia pergi ke Beersheba. Kejadian 26 ayat 23. Saya berdoa kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Alkitab berkata gereja Tuhan, bagaimana, haleluya, bagaimana gereja Tuhan, Yakub itu adalah orang yang diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa umat Tuhan kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan kau dan saya umat Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan. Haleluya, bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, umat Tuhan kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam kitab Kejadian, saya berdoa kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal, lihat Alkitab saudara, bagaimana Yakub, saudaraku, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Waktu dia lahir, Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Dan saya berdoa anak-anak Tuhan, engkau dan saya dimanapun Anda berada, Tuhan memberkatimu secara luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam kitab Kejadian, saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya umat Tuhan dimanapun Anda berada, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam kitab Kejadian pasal 27, lihat Alkitab saudara. Kejadian pasal 27, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-29. Kejadian 27 ayat yang ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Bagaimana saudaraku, ada orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan orang itu dipersiapkan untuk menerima berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkan saudara boleh membandingkan dalam Kejadian pasal 25 ayat 23. Kejadian 25 ayat 23. Kejadian 25 ayat yang ke-23, firman Tuhan kepadanya. Amin. Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua bangsa, saudara gereja Tuhan, ada dalam kandungan Ribka. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Dua suku bangsa akan berpencar dari rahim Ribka. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Suku bangsa yang satu yaitu Yakub akan lebih kuat daripada yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba pada anak yang muda. Anak yang tua yaitu Esau menjadi hamba daripada yang muda. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah ini lebih berkuasa. Bagaimana saudaraku? Yakub lebih berkuasa walaupun dia yang muda. Bicara umur saudaraku, ada yang lebih tua, namanya adalah Esau. Tapi Tuhan tidak memilih Esau, dia memilih Yakub. Bicara umur, saudaraku, lebih tua Ismail. Makanya Abraham bilang, kalau diperkenankan Ismail saja, dia yang lebih tua, dia yang lebih pertama. Tapi Tuhan bilang, bukan Ismail, tapi Ishak. Gereja Tuhan, saudara mendengarkan khotbah ini. Tema khotbah hari ini, saudaraku, lahir untuk berkuasa. Yang pertama, apa rahasia saudara gereja Tuhan bahwa Ishak lebih berkuasa? Ternyata yang pertama, karena Ishak di dalam kandungan saja dia sudah menerima kemurahan Tuhan. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya menyadari panggilanmu, bahwa Anda bukan orang-orang biasa. Anda dan saya mendengarkan khotbah ini, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang diberkati. Mengapa? Karena Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Maka sadari hari ini gereja Tuhan, Anda tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Anda adalah orang-orang pilihan. Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Menyadari bahwa Anda adalah orang-orang di pilihan, maka tidak ada alasan engkau tidak diberkati. Tidak ada alasan engkau dan saya tidak naik. Engkau akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan bicara tentang penyerahan.
yang total di hadapan Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 22, bagaimana Ishak itu adalah orang yang, saudaraku, berserah secara total kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 7 sampai 9. Kejadian 22 ayat yang ke-7. Amin. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya. Berkata Ishak, saudaraku, kepada ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. ya anakku, Bertanyalah dia, di mana di sini sudah ada api dan kayu? di sini sudah ada api, di sini sudah ada Tapi kayu. di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Perhatikan ayat 9, menarik sekali ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu. Disusunnya kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu. Gereja Tuhan diikatnya Ishak. Bisa bayangkan saudaraku, seorang ayah, seorang bapak yang sudah umur kira-kira kurang lebih Bapak Ibu 120 tahun. Atau 115 tahun. Dia mengikat anaknya yang umur 15 tahun. Bisa bayangkan Bapak Ibu. Seorang nenek seorang kakek yang umur 115 tahun. Kalau disuruh lomba lari Bapak Ibu dengan anak muda yang umur 15 tahun, bisa lebih kencang anak muda Bapak Ibu. Ini Abraham udah tua, udah 115 tahun. Artinya Bapak Ibu, kalau Ishak ingin kabur lari karena saat itu dia umur 15 tahun bisa. Tetapi bagaimana Ishak belajar untuk berserah. Ternyata penyerahan total adalah kunci kau dan saya akan diangkat Tuhan lebih berkuasa daripada yang lain. Amin. Ulangi lagi, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-9. Haleluya, haleluya. Kejadian 22, haleluya, ayat yang ke-9. Kejadian 22 ayat yang ke-9. Amin. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sampailah mereka berdua ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Amin. Disusunnya kayu. Amin. Diikatnya Ishak anaknya itu. Bagaimana Bapak Ibu Ishak mau diikat? Lanjutkan terus. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Dia mau diletakkan di atas kayu api. Gereja Tuhan ini itu bukan perkara yang mudah. Itu perkara yang sangat sulit sekali. Tetapi bagaimana Ishak yang masih remaja, dia bisa belajar untuk berserah secara total di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam Mazmur 22 kepada Raja Daud, Tuhan singkapkan tentang kekuatan sebuah penyerahan. Kalau Anda dan saya belajar menyerah secara total, maka hidup saudara akan diberkati secara luar biasa. Maka dalam Mazmur 22:9 kepada Daud disingkapkan tentang bagaimana Yesus belajar berserah kepada Bapaknya. Mazmur 22 ayat 9. Mazmur 22 ayat yang ke-9. Dia menyerah kepada Tuhan. Saudaraku, Yesus menyerah kepada Bapa. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah Bapa yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Biarlah Bapa yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Karena Bapa berkenan kepadanya. Dan itu kita bisa melihat Bapak Ibu dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Bagaimana dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7, saudaraku gereja Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-7 bagaimana Yesus, saudaraku, dia belajar berserah. Seperti induk domba yang dibawa ke pembantaian, saudaraku. Dia belajar berserah. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Amin. Dia dianiaya. Yesus dianiaya. Tapi dia membiarkan diri ditindas. Dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Berapa banyak orang saudaraku tidak jadi-jadi, kenapa? Banyak komplain. Banyak maunya. Baru dibentuk sedikit udah proses. Udah berontak. Tuhan mau saudara mendengarkan khotbah ini. Belajarlah berserah. Bahkan apapun yang Tuhan izinkan saudara hadapi. Belajarlah berserah. Jangan mencoba untuk saudaraku mempercepat prosesmu. Belajar berserah. Tuhan mau apa dalam hidupmu? Belajar dan percaya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang ketiga yang terakhir. Ketaatan yang total. Saudaraku, ketaatan yang total adalah kunci kau dan saya akan lebih berkuasa. Dan ada upah kalau Anda dan saya taat. Apa yang kita belajar dari Ishak? Ishak itu adalah orang yang taat secara total. Dalam Kejadian pasal 26, haleluya, ayat yang ketiga. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 3. Kejadian 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Waktu timbul kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Amin. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Ishak pergi ke Gerar. Kepada Abimelek raja orang Filistin. Amin.
Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau Aku akan menyertaimu dan memberkati engkau. dan memberkatimu. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini. gereja Tuhan. Bagaimana Ishak taat? Maka dalam Amsal 13 ayat 13, orang-orang yang taat akan mendapatkan upah dari ketaatan kepada Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Kalau engkau dan saya taat kepada firman Allah, maka akan ada kemakmuran yang menanti, akan ada keajaiban yang menanti, akan ada promosi yang supernatural yang menanti, akan ada kelimpahan akan menanti, akan ada saudaraku nama masyhur yang menanti Anda ketika engkau dan saya belajar untuk taat. Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13. Amin. Siapa meremehkan firman, Kalau ada orang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. maka orang tersebut akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah, Kalau ada orang yang taat kepada perintah Tuhan, akan menerima balasan. perhatikan bagaimana Kejadian pasal 26. Oh, luar biasa. Ishak karena taat maka diberkati 100 kali lipat. Dalam Kejadian pasal 26. Haleluya, haleluya. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Amin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tuhan memberikan dia 100 kali lipat. Sebab dia diberkati Tuhan. Perhatikan ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Orang itu menjadi kaya, Bahkan kian lama kian kaya. kian lama menjadikan kaya. Sehingga dia menjadi sangat kaya. Mengapa Ishak sangat kaya? Karena dia taat. Ketaatan saudara kepada firman Allah secara total, itulah rahasia engkau dan saya akan diangkat Tuhan lebih daripada yang lain. Ayat penutup. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Belajar kepada Yesus, Yesus taat secara total. Itulah sebabnya Allah sangat memberkati Yesus. Allah sangat meninggikan, bahkan saudaraku haleluya, dia mengangkat Yesus di atas segalanya. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, Amin. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Telah mengosongkan dirinya sendiri. dan mengambil rupa seorang hamba Amin. dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan dia sampai mau mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lanjutkan terus, haleluya. Supaya di dalam nama Yesus Supaya di dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit. gereja Tuhan, Anda lihat bagaimana Yesus diangkat Tuhan. Dia berkuasa atas segalanya. Tapi ada hubungannya dengan ketaatan. Jadi 3 rahasia saudara yang mengikuti 2 fajar ini. Yang pertama, gereja Tuhan sadari bahwa Anda bahkan waktu engkau di dalam kandungan Tuhan sudah menyertaimu dan memberkatimu. Yang kedua, belajar untuk berserah. Amin. Dan yang ketiga, miliki ketaatan yang total. 3 poin penting inilah yang membuat Anda mulai hari ini, engkau dan saya akan diberkati Tuhan lebih berkuasa daripada yang lain. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau setia sampai akhir. Oh, melayani seumur sampai ku datang mahkota kehidupan di dalam ku mau setia sampai akhir. Oh, melayani seumur hidupku sampai ku dapat di dalam kerajaan. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu, pulang terimalah berkat Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberkati saudara, bertambah usia, bertambah cinta Tuhan, bertambah usia, bertambah diberkati Tuhan. Mari angkat tangan saudara, pulang
terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau berlimpah-limpah sukacita dan damai sejahtera. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati, sama-sama berkata, amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti doa fajar ini. Jangan lupa bagikan terus link ibadah ini kepada banyak orang, kepada banyak jiwa. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih buat dukungan support Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Shalom dan shalom dan shalom dan shalom, shalom, shalom.